Ke motone. Gambaran itu sama ya. Lah mbok delok. Oke, rojo. Nyempel. Nyempel. Wis ini lurus. Jabat. Ini sangat hati. Njek isih ambek engrek ya? Ora. Iso lah yang bolong. Magic. Karena ini masuk akal barang toh. Enggak masuk akal. Wow. Yo si anu seto. Aneh. Ini mampu kan bisa. Oh iya. Ya, cukup geni. Geni gak geni. Sakyo wong yo. Panggil logika kayak maksudnya. Oh iya, tahu saya. Kayak kada mau kalayan soalnya. Nek kok ngono dek nyempernya ra iso wis. Ora yang belah pendet. Bener. Oke, apa jadi salat? Kok ya top. Topo. Oke, sujud. Oke, topo. Sujud. Kupingnya lho. Hah? Streaming? Tema penjelasan ya. Oh, gue bilang kan songo. Heeh. Kandene gambar. Ya mau keluar apa? Lukis. Ya lukisnya gambar. Baru main nalar. Gitu nalar coy. Bener nalar. Ojo malah sudah nalar. Ojo sen. Panik perang. Ya usah warnai gak apa dengan kue putih itu gampang diwarnai. Ayo. Wah, magic. Soanjen licik sari. Magic. Waduh. Iki iro mau to? Waduh. Iro mau tak jelas kan orang buka HP kata-kata hanya selawat malah menit bahaya Ini perlu sak dong enggak ayah nggak mau gue foto-foto wah mungkin itu orang mental ya bukannya sholawat malah boleh sih mening gitu. Aplikasinya apa sih? Ini dong jangan. Mat sekolah. Ini dong. Tangas ya. Pas pamit kae ngono. Wis ngawur. Itu. Nah, berpetong menit kae. Ya kagak bentuk. Sawe. Kudi 01 kan. Ngeri ya. Panare AWM. Main tak cek berterka enak suka. Langan foto nek karo nyong sih tenan HP. Sama. Ai robong foto bener HP itu. Foto ya, foto ya. Perang sama bener api. Oh, nyong. Ya api tanggalane api. Kayak bapaknya abang karo ngene iki gelut no. Karo serta minus bukannya selawatan. Itu minusnya dari minus salah minus kan. Masa? Lo berang tahun terakhir.
patah-patah ngono kan lah. Enggak anjing. Terong puluh ora. Terong puluh ora apa? Terong puluh ya. Nek iki ditobrek. Lawan patah-patah. Oh, berarti untuk bilang gue. Lah, Lah nyong pas camping tak nggih pepeng-pepeng tok remote. betul. Tenan cuk. Yo karo tak drag-drag banter. Alah, yo mak kita cepet. Cuk nek kamu enak kami panen. Gampang lek patah-patah. Cekel ki jati. Gondak apa nyong padek kan itu. Terus sing ngopo? Sing cilik lho. Terus sing kae sih. Not apa game main dadi tunggal. Macet tok. Ini Mas main ML guys, tahu gak HP ini? Langsung diobah-obah, ngerem langsung kembali lah. Udah, kayak pulang pagi. Ayo enggak berapa saiki lah. Langsung dua, ada tiga. Mbane itu apa loh? Ora makat mau. Balap kardus iki buku kontrole mulai. Balap kardus iki kardus ketok didek. Kok diseret wae langsung tau guys kile. Ngono mati, ora sing cukup-cukup wae kae atik to. Jan ono. Ben ku beru apa? Ora ono dhek ta? Mbak kowe? Ono kaya. Ono. Ono. Estafet air. Kru. Enggak apa-apa lah ya. Wah, tamu. Tok, cepet motornya. Magic. Wow, magic. Baik. Baik. Oke, aku paham. Oke. Kap, dadak di sini Mas. Tangan. Dari kami sana kok pas kira buka langsung ono dalan. Udah. Kalau tuh enggak. Stop. Yo. Lampu. Lampu kotak. Ngger kedun. Ngger ngem. Ngawur. Ngger lah. Aku video kok. Lighting mateni wae lighting. Lighting matiin lighting. Lampu lighting dimatikan aja Mas. Ya betul, terima kasih. Ayo pulang. Sekolah. Yang pulang itu mah banget. Waduh. Kamera siji kok piye. Loro karo kamera ayo. Punya bareng bocah-bocah mlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga Bapak. Kulo saking Timang Logika Penjelajah Bumi. Memiliki kulo angsal tugas saking panitia untuk mencoba menceritakan sejarah Mbah Dipojoyo setelah perjalanan kami kemarin melihat sekitar dari Desa Kaliwater ini. Di sini saya gambarkan yang itu. Beliau saya gambarkan sebagai seorang pemimpin pada waktu itu. Mungkin kalau bisa dibilang dia seorang Demang, karena kakak beliau adalah seorang Temenggung di daerah Tanggung. Tetapi walaupun dia di bawah kekuasaan kakaknya, beliau itu termasuk seorang penasehat. Makanya kakaknya, adik-adiknya, saudaranya sering minta
pendapat kepada beliau, karena beliau seorang yang bijaksana, pemberani, sakti. Dan kemarin setelah saya bersama tim dan Pak Rudi, saya mencoba untuk mencari jejak-jejak dari beliau. Kita perkirakan tempat tinggal beliau itu di arah atas sana, di atas Bukit Menoreh. Karena zaman dahulu Bukit Menoreh itu termasuk tempat yang paling aman dalam berjuang. Beliau seorang pejuang, syuhada, dan seorang hafid. Di bawah ini adalah ketika beliau, kalau kita bisa bilang sedang bermeditasi meminta petunjuk kepada Allah di atas batu, dan batunya kita temukan di seberang sawah ini, Pak. Batu itu lebarnya kurang lebih hampir 1 meter kali 1,5, dan yang paling aneh di atas batu itu terlihat tapak dari sujudnya, tangannya, bahkan seperti kalau kita sujud di situ membekas, dan ada semacam sendan di bawahnya. Karena zaman dahulu beliau itu dalam mengatur sebuah strategi di hari atas bukit sana, beliau selalu meminta petunjuk sholat di bawah situ sambil melihat pergerakan musuh. Karena zaman dahulu dari penelusuran kita, ternyata dari sebenarnya ini belum ada seperti ini ya Pak. Dulu masih ada aliran sungai, dan salah satu yang besar itu pembatas, sebagai pembatas kekuasaan dari seberang wetan dan seberang kulon. Kalau sini kekuasaan dari para pejuang seperti Mbah Gagak itu berjuang di lereng Menoreh, dan sana sudah kekuasaan kalau era zaman dulu mungkin era kolonial Belanda yang bekerjasama dengan pribumi yang ingin mendirikan suatu kekuasaan sendiri. Dan Mbah ini sebagai salah satu pejuang yang mempertahankan tanah air mereka. Di sini di bawah ini beliau meminta kepada Allah sambil berzikir, mengatur rencana, melihat dari atas sana untuk mengatur strategi penyerangan. Sebenarnya saya gambarkan di sini, ini sosok beliau. Beliau itu seorang yang sangat alim sebenarnya. Tapi kealiman dia itu juga diimbangi dengan sikap tegas. Dia selalu tiap hari selalu membaca Al-Quran sebelum berjuang. Makanya keluarganya banyak yang sebagai hafid. Salah satunya Mbah Gebung di Bagak Pranowo 2 ya Pak ya, yang di Tambak Tanggung. Karena diajarkan dari orang tuanya untuk selalu membawa agama dalam segala kehidupan. Dalam dimensi kita berikutnya, kita melihat di daerah sini sebenarnya dulu itu pertempuran Pak, pertempuran antara seberang sana dan seberang sini. Pertempuran sebenarnya kalau bisa dibilang pertempuran saudara, karena sesama pribumi, tapi salah satunya ditumpangi oleh kekuasaan dari pihak bangsa lain. Yang satunya ingin mendirikan suatu kekuasaan, satunya mempertahankan. Sebenarnya daerah pinggir sungai banyak pertempuran darah. Makanya para pribumi seperti Mbah Gagak di Pojoyo ini, mereka berjuang secara gerilya di atas bukit untuk mengatur sebuah kekuatan. Di sini banyak sekali pertumpahan darah antara saudara. Sepanjang sini sebenarnya banyak pertumpahan darah, banyak sekali antar saudara saling membunuh, hanya memperebutkan sebuah kekuasaan. Di sini makanya ini terbagi kekuasaan antara seberang wetan dan seberang kulon. Tapi Mbah meninggal di sini ini sebagai kekuasaan bahwa aku ki nang kene, sing jaga kene. Ini dibatasi oleh sebuah sungai, dan ini pihak dari musuh yang pada waktu itu ingin menguasai semuanya. Jadi kalau bisa kita bilang, beliau itu ada seorang pejuang yang mempertahankan tanah air beliau dengan membawa keimanan, dengan selalu membaca Al-Quran pada waktu itu, dan banyak pengikut. Beliau sebagai seseorang yang selalu dimintai pendapat oleh saudara-saudaranya, bahkan
dari orang lain tentang bagaimana tentang kehidupan, tentang strategi perang. Bahkan saya pernah dengar kemarin, saya ke Tambak, di sana ada makam yang disinyalir dari Mbah Gagak di Podrono. Beliau itu adiknya Mbah Gagak ini. Saya dengar dari kemarin dari saudara di Tambak, di sana juga ada tanah yang namanya kalau nggak salah tanah untuk hasil dari pemberian beliau Mbah Dipojoyo. Berarti kekuasaan beliau itu sangat besar, bahkan sampai ke Tambak sana. Makanya kita sebagai warga sini, sebagai anak cucu di daerah Kaliwater ini, sebisa mungkin kita harus bisa ngabdi kepada leluhur. Jangan kita punya leluhur yang seorang pejuang, seorang syuhada, seorang yang menjunjung tinggi keimanan, malah kita melupakan beliau. Mungkin malam ini cukup sampai sini, Pak. Yang bisa saya visualisasikan. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.